Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas sepak bola. Dan apakah betul statement yang menyatakan bahwasanya sepak bola itu sesuatu hal yang haram? Baik, mari kita mulai. Sebelum kita membahas sepak bola dalam perspektif Islam, kita akan coba pelajari sepak bola secara umum, yaitu sejarahnya. Ada yang menyatakan bahwasanya sejarah sepak bola itu terlalu gelap. Karena hal itu, sepak bola dihukumi haram dalam agama Islam. Hampir seluruh manusia di dunia ini mengenal apa itu sepak bola. Walaupun mereka tidak bisa bermain sepak bola, banyak dari mereka suka dengan sepak bola. Ataupun kalau mereka tidak bisa bermain sepak bola, tidak suka sepak bola, mereka tahu istilah sepak bola, salah satu cabang dari olahraga. Maka dari itu, saya ingin membahas sesuatu hal yang umum, yaitu sepak bola, dalam perspektif Islam. Kita akan mulai dari awalnya, yaitu sejarah sepak bola itu sendiri. Banyak yang mengatakan tentang sejarah sepak bola. Ada yang mengatakan sepak bola berasal dari Cina, ada pula yang menyatakan dari Italia, kemudian ada pula yang menyatakan dari Inggris, dan lain sebagainya. Jadi banyak versi tentang sejarah sepak bola. Tapi yang lebih kuat sejarahnya karena dia memiliki suatu catatan yang terdapat di dalam buku yang menyatakan bahwasanya sepak bola berasal dari Cina. Jadi terdapat satu buku pedoman latihan perang yang ditemukan di Cina pada tahun 1887 menyebutkan bahwasanya sepak bola itu pernah dilakukan atau pernah ada di daratan Cina. Yang permainan sepak bola itu sendiri dimainkan oleh tentara-tentara di Cina. Memang pada saat itu permainan sepak bola dilakukan atau diselenggarakan untuk melatih strategi peperangan tentara-tentara Cina. Maka dari itu, di dalam sepak bola sangat penting yang namanya strategi. Selain skill, selain semangat, selain kerjasama. Jadi di Cina itu sepak bola dimainkan sejak abad kedua sebelum Masehi. Nah, di sana itu disebutkan bahwasanya sepak bola sebutannya bukan sepak bola atau football, tapi juju dalam bahasa Cinanya. Dalam permainan ini juga bukan memakai bola kulit atau bola blatter ataupun bola plastik. Yang dipakai adalah gumpalan-gumpalan bulu dan juga rambut dibentuk seperti bola atau lingkaran kemudian baru dimainkan. Di dalam catatan dinyatakan bahwasanya permainan sepak bola dimainkan dengan tongkat kayu secara berkelompok. Tujuannya sama, memasukkan bola itu ke dalam gawang musuh. Pandangan orang yang menyatakan bahwasanya sejarah sepak bola bukan berasal dari Cina menyatakan permainan ini bukan termasuk sepak bola, tapi seperti kasti atau permainan hoki. Kemudian ada pula yang menyatakan bahwasanya sepak bola itu asalnya dari Italia pada zaman Romawi, dan pada zaman itu sepak bola disebut Harpastum. Yunani juga mengklaim bahwasanya sepak bola berasal dari sana. Bangsa Yunani menyebut sepak bola sebagai Epicurus. Di Jepang pun orang-orang mengklaim bahwasanya sepak bola berasal dari sana, dan mereka menyebutnya sepak bola itu sebagai kemari. Dan yang paling terkenal juga sepak bola selain dari Cina dan dari negara-negara yang sudah saya sebutkan, yang paling terkenal adalah sepak bola berasal dari Inggris. Ditemukan pada tahun 1170 dan sama sejarahnya hampir mirip dengan Cina. Permainan itu dimainkan oleh tentara-tentara kerajaan Inggris, menguatkan fisik mereka, kemudian menguatkan pemikiran bagaimana strategi mereka dalam berperang. Jadi hampir sama. Tapi bedanya di Inggris, sepak bola tidak terdiri dari 11 pemain seperti pada zaman sekarang, tapi satu bola diperebutkan atau dimainkan oleh berapapun orang yang mau bermain. Bisa 100, bisa 1000 orang. Dan mereka tidak memiliki peraturan secara baku. Seperti saat ini kita ada kartu merah, kartu kuning, wasit, dan lain sebagainya. Di sana permainannya bebas tanpa ada aturan sama sekali. Bahkan tidak jarang ketika permainan sepak bola itu dimulai, banyak korban yang berguguran, banyak pemakaian senjata untuk menikam lawan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk bagaimana sepak bola itu sendiri masuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Sepak bola masuk ke negara kita pada saat penjajahan Belanda. Jadi yang memperkenalkan permainan sepak bola atau olahraga sepak bola itu adalah penjajah Belanda. Dan permainannya bukan untuk kalangan umum. Permainan sepak bola hanya diperbolehkan untuk kaum-kaum penjajah, yaitu Belanda itu sendiri, dan orang-orang pribumi atau orang Indonesia. Tetapi orang-orang yang elit, orang-orang pelajar, orang-orang yang borjuis atau orang yang berduit, orang yang mempunyai ikatan dekat dengan Belanda. Dan sepak bola terus berkembang di Indonesia sampai pada tahun 1015. Akhirnya muncullah klub-klub sepak bola. Klub-klub sepak bola bermunculan dan sama seperti saat ini saling bertanding satu sama lain.
Akhirnya sepak bola marak dan dibentuklah atau ditetapkanlah PSSI. Berdirinya PSSI pada tahun 1930. Ternyata tujuan PSSI dibentuk adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme, dan menyebarkan suara pemberontakan untuk melawan penjajah Belanda. Setelah kita bahas sejarah singkat tentang sepak bola, saya akan langsung masuk ke topik, yaitu sama seperti judulnya, bagaimana sepak bola dalam pandangan Islam. Apakah disebut haram, ataukah mubah, ataukah makruh atau sunnah? Baik, sekarang kita akan bahas pandangan Islam. Jadi memang ada pandangan ulama yang menyatakan sepak bola adalah haram. Tetapi ini merupakan pendapat yang lemah. Menurut mayoritas ulama, kita akan membahas pandangan ulama yang menyatakan bahwasanya sepak bola adalah olahraga yang haram. Beberapa orang menyatakan bahwasanya sepak bola adalah haram. Ternyata ada sejarah ketika perang Uhud, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah, itu kan gugur di dalam medan perang. Kemudian kepalanya itu dipenggal dan dijadikan sepak bola, dijadikan tendang-tendangan gitu ya oleh kaum musuh. Padahal di dalam sejarah dituliskan bahwasanya memang paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah, itu meninggal di sana, dibunuh oleh Wasyi, seorang budak dari Hindun. Dia sangat-sangat dendam dengan Hamzah. Setelah wafatnya Hamzah oleh Wasyi, kemudian Hindun itu merobek badannya dan memakan jantung Hamzah. Dan itu memang benar adanya. Tetapi sejarah yang menyatakan bahwasanya kepala Hamzah itu dibuat sepak, dibuat bermain atau ditendang-tendang, itu menurut para ulama ceritanya adalah palsu. Dan ternyata cerita itu mirip dengan bangsa Aztec. Pada saat itu ketika berperang, seringnya ketika berperang mereka selalu memenggal kepala musuhnya untuk dimainkan. Jadi terdapat kemiripan di sini. Para ulama menyatakan riwayat kepalanya Hamzah, pamannya Nabi, itu dibuat bermain itu adalah lemah. Ada pula sejarah yang menyatakan bahwasanya permainan sepak bola itu berasal dari kepalanya Husain, cucu Rasulullah, yang dipenggal, dibuat mainan atau ditendang-tendang. Itu juga tidak ada dasarnya. Dan ternyata ada pula ulama yang membahas secara runtut mengapa sepak bola dianggap atau dihukumi haram oleh beberapa ulama minoritas. Pendapat yang pertama, sepak bola itu bisa memalingkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kita lihat pada zaman sekarang, orang itu mencintai klub sepak bola, bahkan hampir fanatik seperti itu ya. Kalau di Indonesia kita mengenal ada bonek, ada Viking, ada The Jack, dan lain sebagainya. Mereka bahkan rela mati untuk tim kesayangannya. Jadi maksudnya di sini ulama mengharamkannya karena kita jangan sampai fanatik gitu loh ke tim-tim sepak bola yang kita dukung. Boleh kita mendukung dengan dana, dengan tenaga, tapi jangan sampai kita menumpahkan darah, apalagi menumpahkan darah kaum muslimin, saudara kita sendiri. Jadi itu yang diharamkan oleh para ulama. Selama kita mendukung atau mencintai klub sepak bola kita dengan cara yang benar, tidak melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka itu diperbolehkan. Itu juga sekaligus bantahan kepada orang yang menyatakan permainan sepak bola itu haram karena orang lebih mencintai sepak bola daripada Allah dan Rasulnya. Bahkan pernyataan ini seperti diada-adakan atau dipaksakan. Kemudian alasan yang kedua, mereka mengharamkan sepak bola adalah tasyabuh, yaitu menyerupai suatu kaum. Yang kita tahu bahwasanya banyak orang yang menyatakan sepak bola itu berasal dari kaum Yahudi. Maka dari itu ketika kita meniru atau melakukan permainan sepak bola, maka kita menyerupai mereka. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ini banyak yang menyalahartikan hadis ini. Jadi sepak bola itu bukan tentang urusan agama. Ketika urusan agama, ketika suatu acara spiritual, barulah kita tidak diperbolehkan untuk mengkopi atau mengikuti atau menyerupai suatu kaum. Tetapi sepak bola itu murni suatu kebudayaan, suatu olahraga biasa di kalangan masyarakat. Tidak ada unsur-unsur agama di sana. Maka dari itu, orang yang menyatakan bahwasanya olahraga sepak bola itu haram dengan dalil tasyabuh, ini juga suatu pendapat yang diada-adakan menurut saya. Kecuali ketika ada pertandingan sepak bola, kemudian di sana ada melakukan suatu penghambaan atau peribadatan kepada yang selain Allah, maka dari itu tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan atau memainkan sepak bola. Tetapi di sini kita tahu pada zaman sekarang yang kita lihat di televisi ataupun di stadion secara langsung,
tidak ada suatu adat atau suatu acara spiritualitas yang bisa membuat kita murtad, membuat kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang ketiga, sepak bola dilarang atau diharamkan karena bisa menghidupkan dakwah jahiliyah dan membuat fanatisme suatu golongan. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jahiliyahnya maksudnya adalah ketika kita barbar, ketika kita rela mati untuk tim kita lebih mementingkan atau mencintai klub sepak bola kita daripada diri kita sendiri, daripada keluarga kita, daripada Allah dan Rasulnya terutama. Kita rela berangkat atau membeli tiket sepak bola, tetapi kita tidak menafkahi orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, seperti istri, seperti anak. Karena hal itulah sepak bola dihukumi haram. Tetapi ketika kita sudah mencukupi kebutuhannya istri kita, kebutuhannya anak-anak kita, kita sudah melakukan hal-hal yang sudah diwajibkan atau dibebankan kepada kita, kemudian kita ada waktu lain, kemudian kita ada uang yang berlebih untuk menonton pertandingan sepak bola, untuk mendukung tim kesayangan kita, selama itu tidak berlebihan dan tidak melanggar syariat, maka itu diperbolehkan saja. Alasan yang keempat, alasan ini sangat lucu ya menurut saya. Alasannya adalah sepak bola haram dikarenakan tidak memakai hukum Allah. Jadi kita tahu di dalam sepak bola terdapat yang namanya wasit, kemudian ada kartu merah, kartu kuning, seperti itu ya. Mereka memakai dalil, barang siapa memakai hukum selain hukum Allah, maka dia termasuk golongan yang kafir. Nah, ini sangat lucu ya. Maksud mereka itu, hukum Allah itu kan ada kisos ya, yang kita tahu mata dibayar mata. Ketika ada orang yang mukul, kita balas pukul. Ketika di sepak bola atau di pertandingan, orang yang menackling tidak dikasih kartu kuning, tapi dibalas dengan tackling juga. Orang yang mematahkan kaki dibalas mematahkan kaki juga. Jadi ini sesuatu hal yang lucu menurut saya. Dan tidak harus semua hal itu kita memakai hukum kisos. Ada hukum-hukum tertentu yang itu juga bisa diterapkan dan tidak melanggar syariat. Kemudian kita masuk ke pembahasan lain, yaitu apakah benar sepak bola itu haram atau hanya sekedar mubah. Jadi kita sebutkan pendapat-pendapat yang menyatakan bahwasanya sepak bola itu bisa berhukum mubah ataupun sunnah. Lebih-lebih bisa termasuk hukum yang sunnah. Bagaimana sesuatu hal itu bisa mubah atau sunnah? Kita akan coba membahasnya. Orang-orang yang menyatakan hukumnya sunnah ataupun mubah itu berasal dari sabda Rasulullah SAW, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Jadi maksudnya Rasulullah SAW, ketika keterampilan ini diperlukan ketika kita dalam medan perang, gitu ya. Kita berkuda. Zaman dahulu kan memang perangnya itu menggunakan kuda, kemudian memanah, kemudian begitu pula dengan berenang. Dan pendapat ini menyatakan bahwasanya banyak kok ternyata negara-negara yang Islam katanya, seperti negara-negara di Timur Tengah itu, Arab Saudi, Iran, Irak, dan lain sebagainya, juga mengikuti kompetisi sepak bola di kancah internasional. Maroko itu bahkan di tahun 2002 kemarin masuk ke semifinal loh, Piala Dunia. Jadi apakah benar sepak bola itu haram? Bahkan negara-negara Islam pun mengikuti kompetisi-kompetisi seperti Piala Dunia itu. Orang yang menyatakan bahwasanya sepak bola itu sunnah hukumnya, lebih-lebih sunnah gitu ya hukumnya. Ketika kita melakukan olahraga, di sini kita sebutkan sepak bola, kita berniat untuk menguatkan badan kita, untuk memperkuat jasad kita, mempersiapkan diri kita untuk melakukan perang, jihad misalnya. Atau tidak perlu jihad, kita memperkuat, membuat diri kita sehat, agar kita bisa kuat untuk melakukan sholat tahajud misalnya. Kita mampu melakukan sholat sunnah dengan rakaat yang banyak, dengan rakaat yang lebih dari orang biasa, karena tubuh kita kuat. Nah itu hukumnya kita melakukan olahraga sepak bola sunnah loh, karena kita niatkan untuk beribadah, karena kita niatkan untuk menguatkan jasad kita. Setelah jasad kita kuat, kita niatkan untuk sholat misalnya, atau melakukan ibadah yang lain. Ya seperti sabda Rasulullah SAW, orang yang beriman dan kuat itu lebih dicintai Allah daripada orang yang beriman dan lemah. Sabda Rasulullah juga jelas bahwasanya ketika kita beriman dan kita kuat secara fisik juga termasuk, itu merupakan nilai plus di sisi Allah. Maka dari itu, dengan dasar hadis ini, kita melakukan sepak bola, kita berolahraga selain sepak bola pun tidak apa-apa, dengan niatan kita ingin menguatkan diri kita, kita ingin menjadi kuat, kita ingin disayangi atau dicintai Allah. Kita memakai dasar hadis itu dan menyatakan bahwasanya sepak bola itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, sepak bola itu pun dibolehkan.
dengan syarat tanpa mengandung sesuatu hal yang haram, seperti perjudian, tidak menunda sholat, jauh dari kehidupan glamor, membuka aurat, ikhtilat, dan mabuk-mabukan. Di Indonesia pun kebanyakan dari kita mengambil mazhab atau hukum fikih itu dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Dan di sini mazhab Imam Syafi'i pun memperbolehkan bermain sepak bola dengan syarat-syarat yang tidak melanggar syariat. Dan hal ini merupakan hal yang pas menurut saya. Tidak memandang atau menilai sepak bola itu secara berlebihan, secara keras gitu ya, sampai mengharamkan, dan juga tidak meremehkan karena memang terdapat kegiatan atau praktek-praktek haram di dalam sepak bola. Seperti yang sudah disebutkan, ketika kita menonton sepak bola terdapat ikhtilat di sana. Kemudian ketika bermain sepak bola menampakkan aurat, melakukan perjudian, mabuk-mabukan, hidup glamor, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ringkasan dari video ini, sepak bola itu diperbolehkan dengan syarat tidak melalaikan waktu sholat, tidak terdapat perjudian, tidak mabuk-mabukan, tidak ikhtilat, tidak membuka aurat, dan lain sebagainya. Cukup sekian video saya. Jadi teman-teman silahkan kalau memang masih bersikukuh bahwasanya sepak bola itu haram, silahkan melakukan olahraga yang lain yang menguatkan diri kita, karena seperti sabda Rasulullah SAW, orang yang beriman lagi kuat itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman yang menganggap sepak bola itu mubah, saya harap dengan video ini, dengan niat yang benar, dengan niat ingin dicintai Allah, ingin mempersiapkan jihad misalnya, atau dengan niat ingin menguatkan tubuh untuk melakukan ibadah yang bisa lebih daripada orang yang lemah, silahkan dilanjutkan dan semoga mendapatkan pahala dari sisi Allah. Baik, saya tutup videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.